Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam masih membahas mengenai rencana sekolah tatap muka yang akan kembali dibuka pada Juli mendatang. Pak Saiful Huda, saya pertanyaannya untuk Anda nih dari Komisi 10. Kalau tadi menurut Pak Satriwan, perwakilan dari para guru, kalau serentak ini di bulan Juli tergesa-gesa karena program vaksinasinya aja di beberapa wilayah untuk para guru ini belum jalan. Gimana tuh Pak? Ya, hampir pasti memang tidak ada logika keserentakan memang. Di dalam SKB 3 Menteri memang diatur sepenuhnya siap tidaknya tergantung kewenangan daerah. Dalam ini kabupaten kota. Yang kabupaten kota juga harus koordinasi efektif dengan kesiapan sekolah, persetujuan orang tua dan seterusnya. Nah karena itu sekali lagi saya sudah agak meyakini Mbak bahwa tingkat antisipasi kehati-hatian baik oleh pihak sekolah maupun orang tua saya kira sudah teruji menurut saya ya. Karena itu ketika bulan Januari kemarin pemerintah mentargetkan dibuka, faktanya dengan kearifan masing-masing daerah akhirnya mengambil opsi untuk tidak membuka tatap muka sekolahnya. Nah karena itu sekali lagi saya ingin mengambil satu poin aja bahwa memang anak-anak butuh dapat suasana sekolah. Saya menyebutnya siswa kembali ke sekolah. Walaupun seminggu sekali. Gitu. Nggak ada masalah. Gitu. Walaupun resikonya juga saat ini masih besar, Pak. Iya, tapi sekali lagi semangatnya bagi sekolah yang sudah siap. Oke, khusus untuk sekolah yang sudah siap begitu ya? Ya. Tapi kalau DPR sendiri apakah kemudian sudah berencana atau bahkan sudah melakukan pemanggilan terhadap kementerian terkait untuk berdiskusi mengenai wacana ini? Apakah memang mereka siap, sejauh apa kesiapan mereka, pengawasannya seperti apa, evaluasinya bagaimana? Karena kalau kita bicara soal anak-anak nih Pak Saiful, kita sama-sama tahu nggak ada pandemi corona aja, kalau satu orang di dalam kelas itu ada yang flu, bisa 5-10 anak ikutan flu minggu depannya di sekolah. Apalagi sekarang lagi ada pandemi corona, ini mungkin menjawab kekhawatiran para orang tua yang mungkin nanti bulan Juli anaknya harus berangkat sekolah. Jawaban Anda? Itu pula yang menjadi catatan penting bagi masyarakat bahwa orang tua punya hak untuk tidak menyekolahkan anaknya dan itu artinya berarti sekolah tetap harus melaksanakan PJJ. Itu memang begitu, skemanya begitu. Jadi sifatnya tidak boleh ada paksaan ya? Nggak boleh. Oke. Nggak boleh ada paksaan. Nah karena itu sekali lagi ini dikembalikan kepada kesanggupan teman-teman daerah untuk mengambil inisiatif untuk membuka dan tidaknya. Tapi sekali lagi itu aja Mbak, anak-anak memang secara psikologis hari ini sudah ada masalah di mana tidak lagi mendapatkan suasana sekolah. Nah itu aja, saya ingin pada poin itu aja. Semangatnya adalah suasana sekolah yang harus dikembalikan ke anak-anak. Bagaimana kemudian sekolah tatap muka mekanismenya, apakah 50 seminggu sekali ataukah nanti secara bergantian seperti apa, itu nanti dikembalikan mekanismenya ke guru dan juga orang tua, begitu kira-kira ya Pak? Betul. Oke. Semangatnya itu aja karena sudah hampir setahun setengah ini. Oke Pak Satriwan, pertanyaan terakhir untuk Anda. Jadi kira-kira kapan akan melakukan diskusi bersama dengan seluruh guru dan juga artinya melibatkan orang tua untuk sesiap apa dan daerah mana, mekanismenya seperti apa, dan apa tuntutannya terhadap pemerintah jika memang ini pada akhirnya akan dilaksanakan secara serentak begitu? Ya, kalau konteksnya adalah target di bulan Juli, tadi syaratnya saya rasa itu mutlak ya vaksinasi. Kemudian kalau kita merujuk kepada SKB 4 Menteri ya yang masih berlaku, memang kuncinya ada di orang tua sebenarnya gitu ya. Jadi izin atau tidak izin anaknya untuk masuk sekolah itu ada di orang tua, itu jelas di SKB 4 Menteri. Walaupun misalnya Pemdanya siap, sekolahnya siap gitu ya dengan protokol kesehatan, adaptasi kebiasaan baru, tapi orang tua merasa khawatir, orang tua punya otoritas ya untuk mengatakan tidak atau ikut gitu ya. Nah saya rasa ini jangan diubah gitu ya SKB ini ya, kecuali nanti ada perubahan lagi ya kita akan diskusi yang baru lagi gitu. Tapi dalam konteks bagaimana perasaan guru-guru ya saya rasa tentu ingin tatap muka dengan murid-murid gitu kan. Tetapi terakhir yang penting juga yang perlu diuji adalah efektivitas tadi. Apakah
masuk 1 hari atau 2 hari seperti tadi yang saya katakan di Kepulauan Riau itu bisa dikatakan efektif atau tidak juga gitu kan, belum tentu juga. Karena waktunya hanya setengah jam, ya. 1 jam pelajaran yang biasanya 45 menit, yang biasanya 30 menit, 45 menit sekarang jadi setengah jam misalnya, gitu kan, dipotong jadi 2 jam. Jadi 1 hari mereka juga tidak penuh untuk belajar di sekolah. Baik. Jadi memang untuk dikatakan efektif, masuk dengan metode shift yang seperti tadi 1 kali seminggu itu saya rasa juga belum tentu efektif gitu. Artinya sebetulnya poinnya jika memang selain vaksinasi terhadap seluruh tenaga pengajar, harus juga diperhatikan bagaimana mekanismenya dan juga apakah memang efektif jika memang dilakukan seminggu sekali ataukah dengan pola 50-50 begitu ya kira-kira ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Satriwan, terima kasih juga Pak Saiful Huda telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, itu dia tadi hasil perbincangan kita di Sapa Indonesia Malam-malam ini. Tetap saksikan Sapa Indonesia Malam setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Saya Liviana Charlisa, terima kasih, sampai jumpa.